Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10. Kita akan belajar pelajaran gerak parabola tapi khusus untuk jawaban uji kompetensi. Teorinya sudah ada di channel ini ya, tentang gerak parabola. Anda bisa saksikan sebelum Anda menyaksikan ini. Atau bisa setelah menyaksikan ini juga bisa. Ya, diambil dari buku ini, soal jawaban nomor ganjil ya. Ada 2 part karena ada 8 soal. Ya, jadi 4 soal akan ditampilkan pada part 1, 4 soal lagi besok ditampilkan di part 2. Kalau punya bukunya silakan dilihat ya. Jadi nomor 1, nah, oke saya baca dulu soalnya nanti kita sambil lihat teorinya ya. Posisi sebuah benda dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 8TI ditambah 9T ditambah 3T kuadrat J. Jadi waktu di vektor, Anda sudah belajar bahwa suatu vektor dalam bidang seperti di kertas ini, bisa dinyatakan dalam sumbu X sebagai vektor satuan I, dan pada sumbu Y dengan vektor satuan J. Ya, itu seperti itu. Nah, seperti ini R ini kan, ya posisi dari titik ini, benda ini. Ini bisa dinyatakan dalam 7TI ditambah 9T ditambah 3T kuadrat J. Ya, seperti itu. Satuannya meter ya. Nah, ya ini ada I vektor satuan dari sumbu X, J vektor satuan pada sumbu J. Oke. Setelah benda bergerak selama 2,5, jadi setelah 2,5 sekon, berapa kelajuannya? Jadi perhatikan, yang ditanya adalah kelajuan. Ya. Kelajuan itu besar kecepatan. Ya, pada saat T 2,5. Berapa? Nah, di channel saya itu atau Anda tonton di KSN ya. Jadi tonton Kinematika KSN ya. Part 1. Itu ada diferensial dan integral sederhana ya. Diferensial dan integral sederhana. Nah, ini penting untuk membuat soal ini. Ya, di situ dinyatakan bahwa kalau diketahui posisi 2 dimensi, anggap 2 dimensi ya. Maka kalau kita turunkan 1 kali, itu kita akan dapat kecepatan. Ya, kita akan dapat vektor kecepatan. Itu adalah dr per dt. Ya, kalau kita turunkan lagi sekali lagi, baru kita dapat percepatan. Ya, jadi percepatan, vektor percepatan itu adalah dv per dt. Gitu. Ya. Ini. Nanti kalau naik ke atas integral ya. Jadi kalau dari sini ke sini integral. Jadi kalau yang diketahui AT, ini yang diketahui AT, ini yang diketahui RT. Maka VT-nya itu akan sama dengan V waktu T-nya 0, ini yang kita sebut V0, ditambah integral ADT. A-nya fungsi waktu ya. Kemudian kalau naik lagi, VT-nya diketahui, RT-nya mau dihitung, maka RT akan sama dengan R waktu T-nya 0, yang ini kita sebut posisi awal, ditambah integral VDT. Ya, seperti itu. Nah, kali ini kita hanya akan meninjau ini. Ya. Jadi diketahui RT, kita hitung dulu kecepatannya. Nanti kalau sudah kecepatan bisa didapat, baru kita hitung kelajuan. Kelajuan itu besar kecepatan. Ya. Dan Anda sudah tahu secara sepintas, secara cepat aja ya. Kalau ada T pangkat N, ini pangkat ya, maka turunannya dy per dt-nya, pangkat ini turun, pangkat kurang 1. Ya. Jadi sini ada T, kalau T aja gimana? T itu kan artinya T pangkat 1. Maka dy per dt-nya, pangkatnya turun 1, kali pangkat kurang 1 ya. 1 kurang 1. Hasilnya adalah T pangkat 0. Ya, 1 T pangkat 0. T pangkat 0 itu 1, jadi hasilnya 1. Ya, jadi kalau
T itu turunannya 1. Nanti kalau 2T turunannya 2. Ya. Kalau 1/10T turunannya 1/10. Gampang ya. Jadi tinggal dihilangkan T. Itu turunan. Ya. Seperti itu. Ini T. Nanti di sini ada T kuadrat. Bagaimana kalau T kuadrat? Pakai angka 3. Maka turunannya adalah, ini tidak diturunkan 3. Pangkat turun. Pangkat turun ya. Berarti 2. Pangkat kurang 1. Ya, 2 kurang 1. Begini. 3 kali 2, 6. Jadi 6T. Ini. Ya. Seperti itu. Ya, ini secara cepat. Kalau Anda mau latihan, tonton saja KSN ini ya. Kinematika KSN part 1. Atau mungkin ada di gerak parabola, saya belum lihat ya. Silakan tonton juga gerak parabola pelajaran. Oke, kita mulai sekarang. RT kita ini kan, saya salin lagi ya. Ini RT sebetulnya kan. 7TI ditambah 9T ditambah 3T kuadrat J. Maka VT-nya diturunkan ya. Ini sendiri. 7T itu 7 tadi. Ya, kalau 7T 7. 2T 2 ya. Ini diturunkan sendiri di J ya. 9T 9. Tadi sudah 3T kuadrat, pangkat turun, pangkat kurang 1, hasilnya 6T. Ya, J. Nah, inilah vektor kecepatan ya. Ini disebut kecepatan, dan ingat kecepatan itu vektor. Nah, kalau kelajuan itu besar. Ya, nah ini namanya kelajuan. Ya, kelajuan. Nah, kalau kelajuan berarti atau kita masukkan dulu anunya ya, waktunya ya. Kita masukkan dulu waktunya kan, ditanyakan 2,5 kan, biar gampang dimasukkan dulu waktunya ya. Jadi kita cari dulu waktu ya, kecepatan, waktu T-nya sama dengan 2,5. Jadi T-nya ini diganti 2,5. T hanya ada di sini. Di sini nggak ada, jadi ini tetap 7I ditambah, ini tetap 9 tidak ada T-nya. Nah, ini yang kita ganti. 6T kan, artinya 6 kali 2,5 ya. Ya, T-nya kan 2,5. 6 kali 2,5, 15. Jadi ini 15 J. Nah, kalau kita hitung berapa ini? 7I, ini kita hitung nih, 9 tambah 15, 24 J. Nah, inilah kecepatan waktu T-nya sama dengan 25. Ini kecepatan ya. Ya, bagaimana kelajuan? Kelajuan besar kecepatan, ya. Jadi kalau kelajuan itu besar kecepatan. Anda sudah belajar di vektor ya, bahwa kalau Anda belum, di vektor ada ya. Di channel saya ini ada vektor. Anda bisa tonton di situ. Ya, ada berapa part itu vektor. Jadi tinggal dihitung pakai rumus besar Pitagoras. 7 dikuadratkan, 24 dikuadratkan. Jadi akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Dan ini kalau Anda hitung ya 25. Satuannya meter per sekon. Nah, itu nomor satu ya. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah C. Ya, jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita baca soal kedua. Sebuah partikel bergerak lurus dengan persamaan kecepatan. Jadi persamaan kecepatannya tahu. Jika posisi partikel mula-mula di pusat koordinat. Jadi posisi partikel mula-mula di pusat koordinat itu artinya R waktu T-nya 0. Ya, ini yang kita sebut sering singkat dengan R0. Itu adalah di pusat koordinat ya, berarti 0,0. Ya, 0,0 itu artinya 0I ditambah 0J gitu ya. Nah, ditanya perpindahan partikel. Jadi perpindahan partikel waktu T-nya 3 sekon. Gitu. Ya, perpindahan partikel untuk T-nya 3 sekon. Ya. Ini akan sama dengan perpindahan awal ya. Posisi awal, awalnya dia ada di mana? Ditambah, nah ini tadi sudah kita lihat kan. Kalau tadi diketahui RT, ditanya V. Di soal ini dibalik. Diketahui V, ya, yang diketahuinya V. Ditanya posisinya atau perpindahan, ya, dihitung dari posisi awal. Maka dia akan sama dengan
R waktu T-nya 0 ditambah integral. Integral V dt. Ya, jadi ini akan sama dengan R0 ditambah integral V dt. Diambil integral yang C-nya dibuang ya, C-nya nanti dibuang. Nah, integral V dt. Nah, seperti di soal ini, Anda nanti akan belajar integral. Integral itu kebalikan ya. Pelajari saja di KSN ya, KSN yang kinematika itu ada. Jadi integral itu rumusnya gini secara umum ya. Integral kalau X ya, biasanya X kan pangkat N. Nah itu ya. Maka ini pangkatnya ditambah 1. Gini. Dibagi N plus 1. Tetapi N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Karena kalau N-nya min 1, hasilnya 0. Jadi tidak boleh integral ini. Ya, integral X min 1 nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ya. Atau integral X min 1 ini sama dengan integral super X. Ini nggak boleh. Kalau ini nanti jawabnya ln. Ya ln. Tapi kita untuk hal ini nggak dipelajari di sini. Jadi kita hanya pakai ini. Ya, dan harusnya plus C. Tapi C-nya nggak usah dianggap. Untuk soal ini. Karena C-nya udah kita masukkan nih. Posisi awal. Posisi awal ini adalah C. Nah, sekarang Anda lihat integralnya. Saya supaya belajar ya. Di sini ada bagaimana kalau integral 5? Ini kan ada 5 nanti. dt. Nah, ini kan bilangan tetap. Kalau bilangan tetap itu tinggal dikasih T aja begini. 5T. Nanti kalau Anda turunkan, balik lagi 5. Turun dari 5T, 5. Balik. Ya, jadi kalau integral misalnya 1/10 dt. Ya udah 1/10 kasih T. Kebalikan dari turunan kan. Kalau turunan 1/10 T ya 1/10. Integral 1/10 dt 1/10 T. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau T? Ini kan T pangkat 1. Ya, misalnya integral 2T dt. Ya, di sini aja. Integral 2T dt. Nah, 2 ini bilangan tetap. Dia tidak diintegralkan. Keluar dari integral ya. Bilangan tetap itu keluar dari integral. 2. Nah, yang diintegralkan cuma T. T itu kan artinya T pangkat 1. Jadi N-nya 1 ya. N-nya 1 ini. Maka tinggal 2T pangkat tambah 1. 1 tambah 1. Nah, dibagi persis ini. Berapa hasilnya ini? Itulah yang muncul di sini. 1 tambah 1 kan. Jadi kalau kita hitung berapa? 2T, 1 tambah 1, 2. Nah ini muncul 2, di sini 2. Kan begitu. Nah ini kalau Anda hitung akhirnya dapatlah seperti itu ya. Ya. Oke, itu saja. Nanti kalau integralnya T pangkat 2, misalnya. T pangkat 2 gimana? Misalnya. Ya tinggal pangkatnya tambah 1. Ya. N tambah 1. 2 tambah 1. Dibagi, ini persis. Kalau ini 2 tambah 1, di sini 2 tambah 1. Jadi hasilnya adalah T pangkat 3 dibagi 3. Kalau ada yang tanya bagaimana kalau integral akar T dt? Nggak ada. Integral akar T dt itu nggak ada. Kita jadikan T pangkat setengah. Gitu. Akar T itu kan T pangkat setengah. dt. Nah, nanti hasilnya adalah pangkat ditambah 1. Setengah. Setengah tambah 1. Gitu. Dibagi. Kalau di sini setengah tambah 1 ya di sini setengah tambah 1. Tapi ditambah C ya. Sebetulnya ditambah C semua ini. Cuman di integral ini C-nya udah diambil dengan posisi awal. Sehingga nggak perlu lagi. Seperti ini ya. Jadi kalau Anda hitung nanti ini adalah T pangkat 1/3 dibagi sepertiga. 1/2. 3/2 ya. Setengah tambah 1, 3/2. Nah seperti ini. Ya, itu integral. Silakan dipelajari di KSN ya. KSN Kinematika part 1. Dilihat diferensial integralnya. Ya, silakan dipelajari sana. Oke. Jadi sekarang kita tinggal lihat VT-nya diketahui ya. Maka R-nya diintegralkan ya, R0. Nah, R0-nya kan katanya ini kan 0,0. 0,0 ya, 0 sebetulnya nggak perlu lagi ditulis kalau 0 ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya 0 aja lah ya. Karena baik I 0, J juga 0. Udah 0 aja. Tambah integral V dt. Nah ini kita integralkan kan. Kita integralkan ini. 5I ditambah 2T dikurang 1/3 J. Ya.
dt. Nah, nanti Anda integralkan sendiri-sendiri I dengan I aja. Tadi sudah ya, 5I, 5T. Jadi ini 5TI. Nah, yang di J ya, di J juga. Ini 2T, tadi sudah 2T. Ya, 2T. T itu artinya T pangkat 1, jadi pangkatnya ditambah 1 ini. 2T kuadrat per 2. T kuadrat kan? Ya, jadi T kuadrat. Hasilnya T kuadrat. Ini T kuadrat. Minus sepertiga, ya tinggal kasih T ya. Kalau bilangan tetap tinggal dikasih T. Begini. Nah, terus vektor satuannya J. Nah, inilah posisinya. Ya, untuk T. Kalau misalnya mau gitu ya. Nah, sekarang baru yang ditanya posisi 3 sekon. Baru masukkan T-nya 3. Ya, 3. T-nya diganti 3. Jadi ini 5 kali 3I ditambah. Ini 5. T-nya diganti 5 ya. Ini T-nya diganti 5. T-nya diganti 5. Sepertiga kali 5. J. Di luar sini. Ah, begini ya. Ini diturunkan, begini di luar. Jadi ini kalau Anda hitung. Ini adalah 15I ditambah, sorry ini T-nya 3 ya, bukan 5. 3 nih, 3. Ini 3. Ini 3. Ya, T-nya 3, sorry. T-nya diganti 3. T-nya diganti 3. Oke? Ini 15 ini kan benar 3. 3 kuadratkan kan 9. Sepertiga kali 3, 1. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah 15I ditambah 8J. Nah ini. Nah yang ditanya di sini bentuk angka, berarti perpindahan besarnya ya. Ini yang ditanya berarti besarnya. Kalau ini vektornya kan. Kalau ini vektornya. Ya. Besarnya ya tinggal akar. Komponen I dikuadratkan. Dari Pitagoras ya. Di komponen J dikuadratkan. Nah. Sekarang Anda pilih hasilnya yang mana. Ini kan MC ya. Ini yang jelas lebih besar dari 15. Lebih besar dari 15, karena ini kan 15 kuadrat aja 15 ini tambah. Lebih besar dari 15, jadi ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Tinggal 2 kan. Nah, sekarang kalau Anda hitung, ini kan kalau ini akar itu kan angka belakang ya. Akar 49, 7 kali 7. 7 kali 7 angka belakangnya 9 kan. Angka belakangnya aja. Angka belakangnya kalau 6 berarti 6 kali 6 kan. Kalau 6 kali 6 kan 36. Berarti angka belakangnya harus 6. Kalau 17, angka belakangnya 7. 7 kali 7, 49. Jadi angka belakangnya 9. Sekarang kalau Anda hitung angka belakangnya saja. 15 kuadrat itu kan 25 ya. 5 kuadrat aja. 25 kan? Angka belakangnya 5. 8 kuadrat 64. Angka belakang aja. Kalau Anda jumlahkan berapa angka belakangnya? 5 tambah 4, 9. Ya, mana yang menghasilkan angka belakang 9? 7 kali 7. Jadi jawabnya 17. Ya, nggak perlu kita hitung ini tambah ini terus kita akarin, nggak perlu. Ya. Sekarang kita ke nomor 5 ya. Air sungai mengalir dari barat ke timur. Jadi kalau Anda punya mata angin, ini utara, ini selatan. BUTS kan? Ini barat, ini timur. Ini anggaplah sungainya seperti ini. Nah, ya. Air sungai mengalir dari barat ke timur ya, horizontal ke kanan. Jadi begini. Jadi begini, ya. Arus itu gini kecepatannya. Arus. Nah, arus sungai itu kan dia bergerak terhadap tanah ya, bergerak terhadap tanah itu. Ini. Kelajuannya C, ini besarnya ini ya. Ini C ini besar. Terhadap tanah ya arus ya. Seorang anak berenang searah arus sungai. Jadi taruhlah anak itu berenangnya dari sini. Nah, taruhlah anak itu berenangnya dari sini ya. Berenang dari A sini anak itu. Ya. Jadi ini posisi awalnya dia. Gitu. Berenang searah arus. Anaknya itu berenang ke sana. Searah arus. Jadi ini anak berenang searah arus. Anak terhadap arus ya. Jadi anak itu berenang terhadap arus. Jadi kalau Anda lihat anak itu berenang terhadap arus, bukan terhadap tanah. Ya, dia terhadap arus. Pertama searah arus, berarti ke sana kan. Dengan kelajuan V. Sampai menempuh jarak D. Nah, di sini tak sampai sini dia. Ini jaraknya D.
sampai dia di B. Kemudian anak tersebut berbalik arah. Nah, kemudian dia berbalik arah. Sekarang yang hijau ini, dia berbalik arah ke sana. Tapi jaraknya tetap D, jarak kan besaran skalar. Dia berbalik arah. Nah, tentu kecepatan anak terhadap arus sekarang bukan V ya. Ya. Oke. Ya, anggaplah kalau arah ke sana positif. Berarti ini plus C ya. Karena ke kanan. Ini plus V. Nah, sekarang dia berbalik. Kecepatan anak terhadap arus ke kiri, bukan ke kanan. Ke kiri itu negatif. Jadi ini min V. Ya, berenangnya tetap dia ya. Menuju titik berangkatnya semula. Jadi dia sampai sini. Balik sampai sini. Ya. Jadi dari B ke A. Nah, jadi posisi akhirnya juga di sini. Selang waktu yang ditempuh anak tersebut adalah, nah yang ditanya selang waktu. Jadi selang waktu itu berarti dari A ke B ditambah, ya jadi waktu berangkat ditambah waktu pulang. B ke A. Nah, seperti ini. Nah, ini kan gerak lurus beraturan ya, tidak ada percepatan. Anda sudah tahu kalau S itu rumusnya kalau gerak lurus beraturan itu kan V kali T. Ya, gitu. Nah, cuman sekarang T-nya itu S per V. Nah, kalau waktu itu tidak bergantung terhadap acuan, tapi kalau kecepatan tergantung acuan. Ya, tergantung acuan. Nah, pertanyaan kita, jarak yang ditempuhnya itu apa? Jarak yang ditempuh itu D. Jarak yang ditempuh itu D. Ya, jarak yang ditempuh itu D. Dan ingat, jarak ini dihitung terhadap tanah. Ya, jadi jarak itu adalah dihitung terhadap tanah. Ya, terhadap tanah dihitungnya. Maka kecepatan ini juga harus kecepatan terhadap tanah. Ya, kecepatan ini harus kecepatan terhadap tanah. Karena ini jarak terhadap tanah. Ya. Gitu. Jadi dari sini kita dapat T itu adalah D per kecepatan AB ini ya. AB ini ke sana. Ya. Anak yang berenang kan anak. Jadi ini harus kecepatan anak terhadap tanah. Gitu. Ya, tapi ini jalan dari A ke B. Jalan dari A ke B. Ditambah itu dari sini ke sini. Sekarang dia balik. Ya, rumusnya sama. D per kecepatan anak terhadap tanah. Sama. Cuman ini dari B ke A. Apa bedanya? Kalau dari A ke B, kecepatan itu positif ke sana. Kalau dari B ke A, kecepatan positif itu ke sana. Ya. Ya, atau dipositifkan dua-duanya nggak apa-apa, ya. Jadi sekali lagi, kecepatan positif ke sana. Jadi tidak boleh kita tulis min begini, ya. Tetap V. Arah positifnya yang ke sana. Kalau pulang, arah positifnya ke sana. Kalau berangkat, arah positifnya ke sana. Gitu. Oke, sekarang tinggal Anda harus cari kecepatan anak terhadap tanah. Waktu dari A ke B. Berapa? Anda harus cari kecepatan anak terhadap tanah waktu dari B ke A. Berapa? Sekarang kita cari kecepatan anak ya. Nah, ini adalah kecepatan relatif. Ini juga Anda bisa tonton pada kinematika ya. KSN ya, KSN kinematika. Ya, tonton aja walaupun untuk sains, tapi ambil teorinya. Di situ udah dibilang kalau ada 3 acuan ya, ada 3 acuan. A, B, C. Di sini ada 3 acuan kan? 1 ada anak, 2 ada arus sungai, dan 3 ada tanah. 3 acuan. Maka misalnya V anak terhadap tanah itu VAC ya. Maka VAC ya, itu akan sama dengan di sini ada B, acuan ketiga ya, B. Oh, tanah acuan ketiga ya. Oh ya, tanah acuan ke, jadi VAB sebutnya. VAB di sini ada tanah, C di sini ada C, ya toh. VA terhadap B di sini ada C, 3 acuan kan. Ini akan sama dengan VAC
VA terhadap C ditambah VC terhadap B. Gampang ya. Seperti ini. Jadi kalau kecepatan anak, yang kita inginkan kan kecepatan anak terhadap tanah kan? Gitu. Yang kita inginkan kecepatan anak terhadap tanah ya. Kecepatan anak terhadap tanah. Ya, di sini ada arus. Maka ini akan sama dengan kecepatan anak terhadap arus. Gitu. Ditambah kecepatan arus terhadap tanah. Nah, begini. Jadi jangan dihafalkan. Ya. Seperti itu. Nah, waktu berangkat, boleh sebetulnya arah ke sana positif, nggak apa-apa ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Waktu berangkat, ya betul sih, nggak ada masalah, benar. Ya, arah ke sana positif, arah ke sini negatif, nggak apa-apa. Yang penting rumusnya ini. Oke, waktu berangkat kan berarti dari A ke B kan? Dari A ke B sini. Ya, V anak terhadap, kalau ini selalu positif kan? Dia ke kanan kan? Ya, jadi V anak terhadap arus. Tapi lebih baik kalau ini supaya positif, hasilnya supaya positif, benar. Jadi kalau dari A ke B ini positif, dari B ke A ini positif. Supaya positif hasilnya, kalau ini nanti negatif. Oke, waktu berangkat nih ya. Berapa kecepatan anak terhadap tanah? Kan ini yang kita inginkan. V anak terhadap arus. V anak terhadap arus. Ya, arah ke kanan plus ya, waktu berangkat arah ke kanan plus. Ya, jadi waktu berangkat arah ke kanan plus. V anak terhadap arus ke kanan plus. Ya, plus V. Kalau plus ini rumus. Waktu berangkat dari A ke B, V arus terhadap tanah ke kanan plus C. Jadi hasilnya V plus C. Oke. Waktu pulang dari B ke A. V anak terhadap tanah. Sama dengan, rumusnya sama. Cuman waktu pulang arah ke kiri yang plus ya. Waktu pulang arah ke kiri yang plus. Arah ke kiri yang plus. Ya. V anak terhadap tanah. Mana V anak terhadap tanah? Oh, itu ditanya. V anak terhadap arus. V anak terhadap arus. Nah ini. Ke kiri ya. Plus ya. Ke kiri. Ya, ke kiri plus. Plus. Besarnya V. Terus ini plus. Rumusnya plus. V arus terhadap tanah. V arus terhadap tanah tetap ke kanan. Tapi sekarang yang ke kiri yang plus. Ya, yang ke kiri yang plus. Maka ini akan min. Karena dia ke kanan ya. Ini akan min. Nah. Min C. Jadi V min C. Nah, seperti ini. V min C. Udah dapat. Nah, sekarang kita hitung ini. Kita tinggal pakai rumus ini kan. Ke bintang ini. Berapa selang waktunya kan? Kita ke bintang ya. Jadi T-nya sama dengan waktu berangkat tuh jaraknya tetap D. Kecepatan anak terhadap tanah ini. Ya, ini dari A ke B kan. Ini V plus C. Gitu. Ditambah ini jaraknya D. Dibagi V anak terhadap tanah dari B ke A. Dari B ke A itu ini. Ya. V kurang C. Nah, begini. Oke, tinggal matematik aja ini. Ya. Sama dilihat jawabannya. Nah, jawabannya tinggal matematik ya. Oke. Jadi kalau kita selesaikan, samakan penyebutnya ya. V plus C kali V min C. Terus ini kali ini, ya. D kali V min C ditambah ini kali ini. D kali V plus C. Ya, ini penyebutnya V kuadrat kurang C kuadrat. Matematik ya, bentuk kawan. Ini nanti DV dikurang DC ditambah DV ditambah DC. Nah, seperti ini.
Maka Anda lihat min DC plus DC hilang. dV tambah dV 2dV per V kuadrat min C kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda lihat jawabannya harus V kuadrat min C kuadrat. Ini cuma satu, ya, cuma satu nih. Ini semua salah. Jadi jawabnya D. Ya. Jadi jawabnya D. Oke, jawaban ini nomor 5 ini adalah D. Ya, saya harap Anda mengerti. Sebuah peluru menempuh lintasan parabola di dekat permukaan bumi. Ya. Oke, kalau kita gambar seperti ini kan. Nah, Anda tembakkan sebuah peluru ke sana. Maka pelurunya akan menempuh ini. Nah, ya kan? Kita tembakkan dari sini dengan kecepatan awal ini. Terus satu-satunya yang mempengaruhi percepatannya hanya gravitasi ke bawah ya. Pernyataan yang benar tentang besar gaya resultan. Jadi gimana besar gaya resultan? Ya. Kemudian arah gaya resultan, arahnya gimana? Dan sudut antara gaya resultan terhadap arah lintasan. Dan sudut gaya resultan terhadap arah lintasan. Ya, ini bagaimana? Konstan atau berubah? Ya, oke kita lihat. Ketika Anda melemparkan, jadi ketika saya lemparkan ini, ya, dia akhirnya akan jatuh. Satu-satunya gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi bumi. Ya, satu-satunya gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi bumi. Ya, W ini kan, ini kita sebut satu-satunya gaya mg. Ya, dan dimanapun gaya beratnya selalu tetap. Jadi misalnya di titik ini, nanti di titik ini gimana? Tetap aja mg ke bawah, tidak pernah berubah. Di titik ini, di titik tertinggi, tetap mg. Ya, kalau titik tertinggi ini B. Di titik sini tetap mg. Di titik ini, taruhlah ini P, tetap mg. Jadi hanya satu-satunya gaya. Ya, Anda sudah tahu kan? Gaya itu ada 4. Nah, itu juga Anda bisa saksikan nanti. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek, ada tegangan tali. Jelas di sini gaya gesek sama gaya normal nggak ada. Karena dia tidak bersentuhan kan? Tidak bersentuhan dengan bidang. Tidak seperti ketika Anda jalan. Ketika Anda jalan kan kaki Anda bersentuhan. Telapak kaki Anda bersentuhan dengan jalan. Itu ada gesekan. Tidak ada tegangan tali juga. Jadi satu-satunya gaya cuma gaya berat. Ya, gaya berat. Dan konstan. Jadi besar gaya resultan, besarnya. Arahnya konstan, besarnya juga konstan ya. Jadi besarnya konstan. mg, konstan. Arahnya konstan juga. Tidak pernah berubah, selalu ke bawah. Vertikal. Ya. Jadi kalau Anda saksikan di sini, ini konstan, mungkin betul. Konstan, betul. Konstan berubah, salah. Berubah konstan, salah. Berubah, salah dua-duanya. Jadi tertinggal dua jawaban ya, A atau B. Bedanya di sudut. Sekarang Anda lihat, sudut antara resultan. Ya, jadi kalau di sini, mg-nya di sini. Ini mg-nya, ya, yang hijau ini. Yang inilah ya, yang ini mg ini. Nah, sudutnya ini kan, sudutnya ini. Ketika dia di sini, arah lintasan itu kalau bidang lengkung selalu menyinggung ya. Nah, ini sudutnya. Beda kan? Ini gede, ini kecil. Kalau di ujung malah tegak lurus. Ya, di ujung ini arah lintasan. Arah lintasan di bidang lengkung itu adalah garis singgung ya. Oh, malah 90. Jadi selalu berubah. Ya, jadi arah gaya resultan terhadap arah lintasan selalu berubah. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi soal kualitatif, tapi kalau Anda nggak ngerti lebih sulit jawabnya ini. Ya, demikianlah 4 soal dari gerak parabola. Besok kita lanjutkan lagi dengan 4 soal. Jadi saya hanya menjawab soal ganjil sebagai referensi Anda untuk bisa mengerjakan soal genap. Dan untuk mengerjakan soal-soal esai.
Sekali lagi, Anda bisa mempelajari gerak parabola ini. Ada dua, satu kinematika diferensial integral dan kecepatan relatif bisa Anda pelajari di KSN Fisika Kinematika. Ya, coba di part 1 lihat, kemudian lihat part 2 dan seterusnya. Kemudian ada juga teorinya gerak parabola ini di channel saya ini ya. Untuk kelas 10 ada juga teorinya. Silahkan juga dipelajari kalau Anda ingin mendalam. Dan kalau Anda kekurangan soal, maka sebagai pendamping dari buku teori tadi adalah Penuntun Belajar Fisika yang sapunya biru ini. Tulisan saya juga, ini ribuan soal, diambil dari tes dalam negeri, luar negeri, referensi, dan sebagainya. Ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini. Sukses selalu bersama Anda. Dan jangan lupa kalau belum subscribe, di-subscribe. Like, komen, bunyikan loncengnya supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami yang akan menuntun Anda untuk memahami konsep fisika, matematika, kimia dengan baik sehingga Anda bisa menjadi master dan selalu siap mengikuti ujian masuk dari seluruh universitas kapan saja. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.